رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان. Inti daripada dakwah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana supaya manusia ini mendapatkan ampunan. Karena jika ampunan Allah subhanahu wa ta'ala telah didapatkan oleh seseorang, maka jamaah yang berbahagia, tidak ada persoalan dalam hidup ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang senantiasa istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala digandengkan, disamakan dengan orang yang mendapatkan takwa. Orang yang mendapatkan takwa, jamaah sekalian yang berbahagia, tidak sederhana. Bahkan satu ketika Ahmad bin Hanbal sebagai imam besar, orang yang memiliki ilmu, ahli hadis, satu ketika melakukan perjalanan, entah mau kemana. Dia tidak tahu mau kemana, tapi dia melakukan perjalanan karena ada dorongan hati untuk melakukan perjalanan. Sehingga sampai di satu kota, di satu tempat, pada saat itu waktu maghrib, disinggah di satu masjid, dia sholat, kemudian dia mengaji, kemudian dia menunggu waktu asar, waktu isya. Habis sholat isya, dia pasang surbannya untuk istirahat di masjid. Tapi penjaga masjid mengatakan tidak boleh tidur di sini. Bahkan kisah daripada Ahmad bin Hanbal didorong-dorong keluar dari masjid. Dia katakan, saya ini musafir, tidak ada orang yang saya kenal di tempat ini, tidak ada orang yang saya mau tuju di sini. Yang jelas dia melakukan perjalanan itu entah apa yang menyebabkan dia. Akhirnya dia keluar dari masjid. Kemudian masjid dikunci, orangnya pulang, penjaga masjid. Dia pasang lagi serbannya di teras masjid. Masih kembali lagi penjaga masjid. Dia dorong-dorong keluar. Didorong lagi. Kisah daripada Ahmad bin Hanbal. Jamaah yang berbahagia, begitu dia didorong keluar sampai ke jalan, ada penjual roti di sekitarnya. Dia lihat ini ada orang didorong-dorong. Nah, kalau penjaga masjid tadi mengatakan, wahai syekh, tidak boleh tidur di sini. Jadi ternyata syekh itu pengertiannya bukan hanya ahli dalam agama, tapi ada 3 pengertian daripada syekh. Bisa diartikan syekh itu adalah orang alim, bisa diartikan syekh itu adalah orang tua, dan bisa diartikan syekh itu adalah orang kaya. Menurut kisah dari pernah yang saya dengarkan, jamaah sekalian yang berbahagia, begitu dia didorong-dorong keluar, dilihatlah oleh penjual roti. Maka penjual roti mengatakan, wahai syekh, bisa istirahat di tempat saya. Betul aja rumah saya kecil, tapi bisa saja istirahat di tempat saya. Begitu dia istirahat, Ahmad bin Hanbal sebagai orang ahli hadis yang tidak dikenal siapa dia, karena dia berpakaian sangat sederhana, jamaah sekalian yang berbahagia, tapi dia mendengarkan atau dia senantiasa memperhatikan penjual roti ini. Sangat aneh, jamaah sekalian yang berbahagia, yang selalu terucap dalam bibirnya dalam memecahkan telur pada saat membuat adonan rotinya, senantiasa mengucapkan astagfirullah. Setiap memecahkan, setiap mengaduk ayunannya, senantiasa mengucapkan astagfirullah. Itu yang selalu diucapkan, jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian Ahmad bin Hanbal mendekati dia dan bertanya, apa faedah daripada istighfar yang senantiasa kau ucapkan? Maka dia katakan, penjual roti, tidak ada yang saya inginkan, yang saya pinta, yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali satu. Kata syekh, kata penjual roti. Maka Ahmad bin Hanbal berkata, apa itu yang belum kita dapatkan, yang belum terjawab oleh apa yang kita harapkan sampai saat ini? Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa satu
yang belum, yaitu saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh Ahmad bin Hambal, seorang imam, sebelum saya meninggal. Maka apa kata Ahmad bin Hambal? Subhanallah, inilah yang menyebabkan saya meninggalkan tempat saya menuju tempat ini, karena istighfarmu. Subhanallah, inilah yang membuat saya didorong-dorong oleh penjaga masjid, dan inilah yang membuat saya didorong-dorong dari keluar masjid karena istighfarmu. Jamaah yang berbahagia, luar biasa pengaruh istighfar. Ketika itu senantiasa diucapkan.